perbedaan sikap dan karakter ahli tauhid dan korban doktrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat di mana saja Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, kami memancar untuk menyapa sahabat semua melalui channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV. Sahabat Hairil Anas TV, mental dan karakter seseorang sangat ditentukan oleh siapa teman bergaulnya dan dengan lingkungan apa tempatnya berkegiatan. Bila dia berada dalam lingkungan yang buruk, komunitas yang mengajarkan permusuhan, menghidupkan pertemanan semu dan persaudaraan palsu, maka jiwa dan mentalnya akan terbentuk seperti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kesehariannya. Mentalnya rusak, jiwanya bobrok, meski dia dan kelompoknya mengaku sebagai kelompok Islam. Akan tetapi apabila lingkungannya baik, mengajarkan kasih sayang yang sesungguhnya, persaudaraan yang dilandasi keimanan, bukan karena kepentingan atau pengaruh keduniaan, maka jiwa dan karakter yang terbentuk pun akan menjadi karakter yang baik dan benar-benar islami. Tidak sekedar hanya pengakuan saja. Mereka akan memiliki kecerdasan emosional yang kuat, rasa percaya diri yang terpancar dalam sikap dan tingkah laku, karakter berani dan tegas mengatakan yang salah sebagai salah dan yang benar sebagai benar. Tidak mundur sedikit pun bila bertemu dengan situasi yang sulit dan bisa segera beradaptasi dengan berbagai kondisi. Bagi mereka yang bermental kuat, kesalahan bukan sebagai beban, akan tetapi menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik. Sahabat Hairil Anas TV, dalam kesempatan kali ini Hairil Anas TV akan menunjukkan rekaman video, foto dan screenshot beberapa percakapan, cuplikan kejadian dan dokumentasi tangkapan kamera yang dikirimkan sejumlah sahabat Hairil Anas TV dari berbagai tempat di Indonesia maupun di mancanegara. Dokumentasi video, foto dan rekaman percakapan ini berlangsung antara pengikut Islam Jamaah dan mantan pengikut Islam Jamaah dari berbagai tingkatan, mulai dari jamaah biasa, pengurus daerah, hingga pengurus tingkat pusat. Sengaja Hairil Anas TV menyajikan video rekaman ini agar kita bisa membedakan dan menyimpulkan mana di antara mereka yang berakhlakul karimah dan mana yang su'ul akhlak, mana yang beretika islami dan mana yang berkarakter jahiliyah, dan akhirnya sampai kepada kesimpulan perbedaan antara orang-orang yang benar-benar Islam, mengamalkan ajaran-ajarannya, dan orang-orang yang sekedar mengaku paling Islam namun karakternya jauh dari perilaku seorang muslim. Kita perhatikan video yang datang dari jauh, yakni dari daratan benua Eropa, dari rumah salah seorang ibu warga Indonesia yang sudah 20 tahun bermukim di sana. Video ini dikirimkan mantan Islam Jamaah LDI bernama RAD, katakanlah demikian. Assalamualaikum. Ini kedatangan tamu agung dari pusat. Waduh, bisa Mas aja, ini Mas Anto. Mas Anto pengajar ya? Iya, saya Dosen kan? Saya guru. Oh, guru ya? Di sekolah apa? di Jakarta, di sekolah SMP dan SMA. Oh, Pendidikan ilmiah formal. oke. Saya pikir dosen. Ngajar juga. Ngajar juga ya? Anak kuliah juga. Dan Mas Anto ini yang ketiga kali ya ke rumahku ya, Mas Anto ya? Ya, kalau Ya kan dulu sama Bapak Imam kan 2 kali. Terus pulang dari Suriname kesini lagi kan? Yang ketiga kalinya. Terus ini pasti kalian pada kenal ya. Ini Pak Hafiludin. Tinggalnya di Kediri. Terus tapi ini baru pertama kali. Ya, baru pertama kali. Agak kaget dengan udaranya. Jadi kedinginan.
Video ini diambil ketika rumahnya kedatangan tamu istimewa dari Pusat Keamiran Islam Jamaah LDII atas nama Mas Anto dan Haji Hafiluddin. Meskipun si ibu telah tervonis sebagai mantan pengikut Islam Jamaah dan telah dianggap murtad oleh Keamiran Islam Jamaah LDII, namun sang ibu itu sebagai tuan rumah tetap memperlakukan tamu-tamunya dengan baik. Sang ibu menjamu mereka dan tetap menganggapnya sebagai saudara seiman, sekeyakinan, saudara sebangsa, dan saudara seinsan. Jadi kedinginan. Ini apa? Tak bikinin bakso kikil, dibikinin makanan khas Bedulang, Bakso. Belitung, Utrecht ala Utrecht. Utrecht itu mana? Ini kotanya IJsselstein, masuk provinsi Utrecht. Oh, gitu. Mas Anto ini sudah Tidak lama setelah video ini masuk ke redaksi Heril Alas TV, menyusul kabar dari Nowa, Kabupaten Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat. 3 kalinya. Terus ini pasti pada Seorang pemuda jamaah, Apin Rimba, terusir dari rumahnya, dipisahkan dari orang tuanya, anak dan istrinya, setelah pria berusia 26 tahun itu menyatakan diri keluar dari kelompok Islam Jamaah LDII. Catatan, semenjak saya menyatakan tobat pada hari Sabtu 20 Agustus 2022, setelah pernyataan tobat saya baru 1 kali ikut sambung kelompok ngaji, yaitu pada hari Senin 22 Agustus 2022 malam hari, yaitu penyampaian dalil-dalil teks di situ di Nowa, di masjid kelompok, sambung kelompok malam jam 8 malam ya, kita mulainya sampai setengah 10 malam. MC Iman, dalil-dalil Yunan, nasihatnya Supriyadin itu, yang pada intinya di situ mereka menyindir tentang saya. Pada situ saya ngaji memang. Dari MC si Iman bilang bahwa kita hidup dalam jamaah, kita netepi jamaah ini tidak lama kok, sebentar saja sampai mati, cukup sampai mati. Maka para jamaah jangan sampai keluar dari jamaah, supaya tetap dalam jamaah sampai mati menemui husnul khotimah. Itu dari MC mengatakan seperti itu ketika ngaji. Yang kedua, ketika penyampaian dalil-dalil 4 roda berputar oleh Yunan, ini yang sebagai mubalik kelompok Noa, Ketua Muda Mudi Daerah Bima, anggota Senkom Mitra Polri Kabupaten Dompu, tim pernikahan Daerah Bima, mengatakan dengan sangat keras, sangat lantang di mic, jamaah surga tidak jamaah wajib neraka, jamaah surga tidak jamaah wajib neraka, jamaah surga tidak jamaah wajib neraka. Tapi dia tidak mengatakan untuk keluar dari jamaah. Hanya dia mengatakan situ berubah kefahaman. Orang-orang yang berubah kefahaman keluar dari jamaah itu akan masuk neraka, wajib masuk neraka, wajib. Nah, itu pernyataan dari si balik kelompok. Kemudian dari imam kelompok Supriyadin Sarjana Sosial menyampaikan nasihat, yaitu orang-orang yang ISIS, yang bom bunuh diri itu karena pencucian otak. Ya sama, orang-orang yang terpengaruh itu awalnya dicuci otaknya oleh Khalil CS, akhirnya keluar. Padahal Khalil itu mau niat jadi imam pusat, akhirnya tidak kesampaian, sakit hati, keluar dari jamaah. Terus kemudian katanya Supriyadin mengatakan IR, infak rezeki yang disampaikan itu loh sambungnya jamaah langsung kepada Bapak Imam Pusat, nanti disaksikan besok di hari kiamat. Kemudian IR itu ya sama kayak kita membela, kita punya harta sama halnya kita beli ayam supaya kita tidak makan semuanya isinya kotor-kotorannya, ya supaya dibersihkan dengan cara kita infak rezeki, infak IR. Dengan adanya IR itu akhirnya jamaah berkembang, pembangunan di mana-mana dan sebagainya. Itu penyampaian dari Supriyadin, sehingga IR, infak rezeki 4%, 10% itu tidak bid'ah katanya, seperti itu. Setelah itu tidak ada lagi saya untuk ikut ngaji pada saat itu sampai pada hari Rabu tanggal 7 September 2022. Apin pun harus terlantar berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejak
dari incaran keluarganya yang berniat merebut anaknya dan mencelakai dirinya. Mendengar kabar itu, seluruh Jokam pengikut Islam Jamaah segera menyebarkan pesan dan instruksi melalui grup-grup WhatsApp maupun media sosial agar mewaspadai kedatangan orang yang bernama Apin Rimba itu. Foto kemudian disebar ke seluruh perwakilan kepengurusan Islam Jamaah LDI sambil menitipkan pesan agar kedatangan Apin ditolak dan diusir. Tidak boleh difasilitasi dan tidak boleh dilayani maupun dibantu. Dari dua fakta yang diterima redaksi Hairil Anas TV itu, kita menyaksikan perbedaan mencolok mental dan sikap antara pengikut Islam Jamaah dan mantannya. Sikap para pengikut Islam Jamaah yang mengaku sebagai jamaah Quran Hadis ketika kedatangan mantan yang ingin bertamu adalah jangan memfasilitasi, jangan menolong, jangan membantu, usir kalau berani datang. Sedangkan sikap mantan Islam Jamaah terhadap para pengikut Islam Jamaah yang datang bertamu adalah memfasilitasi, menolong, membantu, dan memuliakannya sebagai tamu. Dari dua kejadian ini, kita belajar dan mendapatkan satu pencerahan mengenai kelompok mana yang benar-benar berjalan di bawah petunjuk hidayah Allah dan kelompok mana yang hanya merasa mendapatkan petunjuk paling benar, padahal sesungguhnya jauh tersesat jalan tanpa sadar. Mudah-mudahan ulasan dan celotehan ini memberikan pencerahan lebih terang benderang kepada kita semua, agar kita terselamatkan dari bujukan dan jebakan kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan, berkedok agama, bertopengkan syariat, namun sesungguhnya amalan-amalan serta ajaran-ajarannya jauh bertentangan dari sunnah yang diantarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian celotehan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.